Aku menyesal. Sudah terlambat. Tidak semua pengkhianatan dimulai dari kebencian. Kadang ia datang dari kelelahan, dari rasa ingin hidup sedikit lebih ringan, sedikit lebih layak. Dan kadang orang yang pergi saat kamu susah tidak pernah benar-benar tahu siapa yang selama ini menahan semuanya tetap utuh. Malam itu, Rina masih duduk di depan mesin jahit kecilnya. Jarum bergerak pelan, berulang seperti napas yang dipaksa tenang. Lampu ruang tengah redup. Jam dinding sudah hampir menunjukkan tengah malam. Di dapur, nasi tinggal sedikit. Di toples gula, isinya hampir habis. Di dompet, uang hanya tersisa beberapa lembar yang dilipat rapi. Rina tidak mengeluh. Ia sudah lama belajar bahwa hidup tidak selalu harus mudah untuk tetap dijalani dengan sabar. Pintu rumah kontrakan kecil itu akhirnya terbuka. Ardi masuk dengan langkah berat. Wajahnya lelah, matanya sayu, tapi ada sesuatu yang terasa jauh. Rina langsung berdiri, menyambut dengan senyum yang masih hangat. Ia selalu mencoba menjaga hal-hal kecil tetap baik. "Mas, makan dulu ya, aku simpenin dari tadi." Ardi meletakkan tasnya tanpa banyak menatap. "Aku sudah makan di luar." "Oh, ya sudah." Ia kembali duduk. Mesin jahit menyala lagi. Suara jarum kembali mengisi ruang yang tiba-tiba terasa lebih sunyi. Beberapa minggu terakhir, Ardi sering pulang larut. Sering bilang sudah makan. Sering terlihat lelah, tapi bukan lelah yang biasa. Ardi duduk di kursi, membuka ponsel. Cahaya layar memantul di wajahnya. Ada senyum tipis yang muncul sesekali. Rina melihat sekilas, lalu menunduk lagi. Ia tidak ingin menjadi istri yang curiga. Ia hanya ingin menjadi tempat pulang. "Mas, kerjaan lagi banyak ya?" "Iya, banyak banget." Jawabannya datar, seperti formalitas. Rina mengangguk. Ia menarik napas kecil sebelum bicara lagi. "Mas, bulan ini mungkin uangnya agak kurang. Bayaran jahitan beberapa belum cair. Tapi aku lagi ngerjain banyak-banyak kok. Nanti nutup." Ardi menghela napas panjang. Bukan marah, tapi jelas tidak sabar. "Terus?" "Enggak apa-apa. Aku cuma mau bilang aja." Ardi tiba-tiba berdiri. "Aku capek, Rin. Di kantor stres. Pulang ke rumah mikirin uang lagi. Aku juga pengen hidup enak, nggak terus-terusan begini." Kalimat itu tidak diucapkan keras, tapi cukup untuk membuat dada Rina terasa kosong. Ia tidak membalas, hanya menunduk, mengangguk pelan. "Aku ngerti, Mas." Ardi masuk kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu ditutup setengah. Rina masih duduk di ruang tengah, menatap kain yang belum selesai dijahit. Ia tidak menangis, ia hanya diam. Pagi datang seperti biasa. Rina bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana. Telur dadar tipis, nasi hangat, dan teh manis. Ardi keluar kamar dengan pakaian kerja rapi. Mereka duduk berhadapan, tapi terasa jauh. Ardi makan cepat. Ponselnya bergetar. Ia melihat layar, lalu senyum tipis. Rina melihat, tapi pura-pura tidak. Ia hanya menuangkan teh. "Mas, kamu bahagia?" Ardi berhenti makan, menatap Lina sebentar. "Maksudnya?" "Enggak apa-apa, aku cuma pengen kamu bahagia." Kalimat itu tulus, tidak ada nada menuduh, tidak ada emosi berlebihan. Ardi tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil tas, lalu pergi. Pintu tertutup. Suara langkahnya menjauh. Rina berdiri cukup lama di dapur kecil itu. Ia menatap kursi kosong di depannya, lalu menatap tangannya sendiri. Hidup memang sedang sulit. Ia tahu itu. Ia merasakannya setiap hari. Tapi ada satu hal yang Ardi tidak tahu. Satu hal yang selama ini Rina simpan rapat.
Ia tidak pernah benar-benar miskin. Ia hanya memilih hidup sederhana. Memilih ingin dicintai tanpa melihat harta. Beberapa tahun lalu sebelum menikah, Rina berasal dari keluarga berada. Perusahaan milik keluarganya cukup besar. Namun setelah ayahnya meninggal, ia memutuskan tidak langsung mengambil alih. Ia ingin hidup normal. Ingin tahu seperti apa rasanya dicintai tanpa nama besar. Ia bertemu Ardi saat semuanya terlihat biasa. Ardi baik, perhatian, tulus. Setidaknya dulu. Dan Rina percaya bahwa kesederhanaan tidak akan mengubah perasaan seseorang. Di kantor, Ardi duduk di meja kerjanya. Tempat itu tidak besar, hanya ruang kerja biasa dengan meja-meja berjajar. Di sana ada Maya, rekan kerja yang belakangan sering bersamanya. Maya selalu tampil rapi, wangi, percaya diri. Cara bicaranya ringan, tapi penuh perhatian. "Kamu kelihatan capek, Di." Ardi tersenyum kecil. "Biasa. Kadang kamu terlalu baik buat hidup sesederhana itu." Ardi tertawa pelan. Realita bisa diubah, asal berani. Obrolan itu terdengar ringan, tapi sering terjadi. Setiap hari, setiap makan siang, setiap pulang kerja. Maya membuat Ardi merasa didengar, dihargai, dipahami. Sesuatu yang pelan-pelan tidak lagi ia rasakan di rumah. Suatu malam Ardi pulang sangat larut. Rina tertidur di kursi ruang tengah, masih dengan pakaian rumah. Mesin jahit di depannya belum dimatikan. Ardi berdiri di ambang pintu menatap sebentar. Ia seharusnya merasa bersalah, tapi yang ia rasakan justru lelah. Ia mematikan lampu, masuk kamar. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. "Makasih ya tadi, senang bisa cerita sama kamu." Dari Maya. Ardi mengetik balasan singkat. "Aku juga." Ia tidak menyadari bahwa saat itu jarak di rumahnya semakin lebar. Pagi berikutnya, Rina bangun dengan punggung pegal karena tertidur di kursi. Ia melihat Ardi sudah siap berangkat. Ia tersenyum seperti biasa, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu berubah. Ia bukan tidak tahu, ia hanya belum siap menghadapi kenyataan. Dan Ardi tidak pernah tahu bahwa wanita yang ia anggap beban sebenarnya adalah orang yang selama ini memegang kendali atas masa depan mereka. Segalanya masih akan berjalan seperti biasa, untuk sementara. Namun perlahan, pilihan-pilihan kecil yang diambil tanpa berpikir akan membawa mereka pada satu titik yang tidak bisa lagi diperbaiki. Kesabaran Rina tidak akan selamanya diam, dan kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi. Beberapa hari setelah itu, hidup berjalan seperti biasa di permukaan. Rina tetap menjahit hingga larut malam, Ardi tetap pulang semakin larut. Dan jarak yang awalnya hanya terasa, kini mulai terlihat. Pagi itu Ardi berangkat lebih cepat dari biasanya. Ia bahkan tidak sempat menyentuh sarapan yang Rina siapkan. Hanya berkata singkat, "Ada meeting pagi," lalu pergi. Rina berdiri di depan pintu cukup lama setelah Ardi keluar. Ia sudah terbiasa ditinggal dalam sunyi, tapi hari itu ada perasaan lain. Bukan marah, bukan juga cemburu, lebih seperti firasat. Di meja makan, ponsel Ardi tertinggal. Rina melihatnya sekilas. Layar menyala sebentar, lalu mati lagi. Ia bisa saja mengambilnya, membuka, mencari tahu. Tapi Rina tidak melakukannya. Ia hanya memindahkan ponsel itu ke samping, lalu kembali ke mesin jahitnya. Ada banyak hal yang bisa ia ketahui, tapi belum tentu semua hal ingin ia ketahui. Di kantor, Ardi duduk di pantry bersama Maya. Mereka sudah terbiasa makan siang berdua. Awalnya hanya kebetulan, lalu menjadi rutinitas. Maya tertawa pelan, menatap Ardi dengan hangat. "Kamu kelihatan lebih santai kalau lagi di sini." Ardi mengangguk. "Di rumah ya gitu. Masih susah."
Ardi menghela nafas. Iya, rasanya nggak kemana-mana. Maya menyesap kopinya. Kadang kita cuma perlu lingkungan yang mendukung, orang yang ngerti kita. Ardi menatapnya. Lama. Ia merasa didengar, dipahami, dan perasaan itu pelan-pelan membuatnya nyaman berada di sana. Lebih lama dari yang seharusnya. Hari-hari berikutnya, kebiasaan kecil mulai berubah. Ardi sering makan di luar, sering pulang malam, sering terlihat sibuk dengan ponselnya bahkan saat di rumah. Uang belanja yang biasanya ia berikan setiap awal bulan mulai berkurang. Kadang telat, kadang setengah. Suatu malam Rina membuka dompetnya. Isinya hampir kosong. Ia menghitung pelan, lalu menarik nafas panjang. Ketika Ardi pulang, Rina mencoba bicara. "Mas, bulan ini uangnya mungkin bisa ditambah sedikit. Ada bayar listrik dan sewa." Ardi terlihat tidak sabar. "Aku lagi banyak kebutuhan juga, Rin. Kamu juga kan kerja. Jahitanmu banyak." "Iya, tapi bayarnya mundur." Ardi duduk, menatap lantai. "Semua orang juga lagi susah." Rina mengangguk pelan. Ia tidak memaksa, tidak menyalahkan. Hanya merasa ada sesuatu yang berubah dari cara Ardi melihat rumah ini. Beberapa hari kemudian, Rina melihat struk belanja di saku celana Ardi saat mencuci. Bukan belanja kebutuhan rumah. Restoran, kafe, tempat yang tidak pernah mereka datangi bersama. Rina memegang kertas kecil itu cukup lama. Tangannya tidak bergemetar. Wajahnya tetap tenang. Ia hanya melipatnya kembali, memasukkan ke tempat semula. Tidak semua kebenaran harus langsung dihadapi. Kadang seseorang butuh waktu untuk menerima, sebelum akhirnya memutuskan. Di kantor, hubungan Ardi dan Maya semakin dekat. Mereka mulai pulang bersama, kadang makan malam, kadang hanya duduk lama di parkiran berbicara tentang hidup. Maya membuat Ardi merasa seperti pria yang punya masa depan, bukan pria yang terjebak dalam kesulitan. "Kamu itu punya potensi, Di," kata Maya suatu malam. "Kamu cuma salah tempat." "Tempat?" "Iya, lingkungan, pasangan, semuanya berpengaruh." Ardi terdiam. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang ia akui. Di rumah, Rina mulai lebih banyak diam. Ia tetap melayani seperti biasa, tetap menyiapkan makan, tetap menunggu. Tapi kini ia tidak lagi bertanya Ardi pulang jam berapa. Tidak lagi bertanya sudah makan atau belum. Tidak lagi mencoba membuka percakapan panjang. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia mulai mengerti bahwa beberapa orang hanya akan berbicara ketika mereka siap. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Ardi pulang sangat larut. Pakaiannya sedikit basah, tapi wajahnya justru terlihat ringan. Rina duduk di ruang tengah, menunggu. Mesin jahit sudah dimatikan. Lampu masih menyala. "Belum tidur?" tanya Ardi. "Belum." Hening beberapa saat. Suara hujan terdengar jelas dari luar. Rina menatap Ardi. Lama. Bukan dengan marah. Bukan dengan curiga. Hanya melihat. "Mas, kalau kamu capek dengan hidup begini, kamu boleh jujur." Ardi mengerunyut. "Maksudnya apa?" "Aku cuma gak mau kamu merasa terjebak." Ardi tertawa kecil. "Kamu kebanyakan mikir." Ia masuk kamar, meninggalkan Rina di ruang tengah. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Rina sadar bahwa jarak di antara mereka bukan lagi perasaan, melainkan pilihan. Beberapa hari kemudian, Rina pergi keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Ia berpakaian rapi, tidak mencolok, tapi berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia naik taksi menuju sebuah gedung perkantoran besar. Gedung yang sebenarnya ia sangat kenal. Gedung yang selama ini ia hindari. Ia masuk lewat pintu samping, disambut dengan sopan oleh petugas keamanan yang jelas mengenalnya. "Selamat pagi, Bu." Rina hanya tersenyum tipis. Ia naik lift, menuju lantai atas. Di sana sebuah ruangan sudah menunggunya. Ruangan yang pernah menjadi milik ayahnya, dan secara hukum kini miliknya. Rina duduk di kursi itu. Kursi besar di balik meja kerja luas. Ia menatap keluar jendela. Kota terlihat sibuk. Kehidupan berjalan cepat. Sudah lama ia tidak datang ke sini. Sudah lama ia membiarkan perusahaan berjalan dengan manajemen lama tanpa intervensi langsung. Tapi beberapa minggu terakhir, ia mulai merasa harus kembali. Bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan apapun. Hanya untuk memastikan bahwa ia tidak terus-menerus bersembunyi dari kenyataan. Ia membuka map di depannya. Beberapa laporan keuangan, beberapa catatan internal,
termasuk daftar karyawan. Salah satu nama di sana, Ardi. Ia menutup map itu pelan, menarik nafas panjang. Ia tidak marah, tidak hancur, hanya merasa waktunya hampir tiba untuk berhenti berpura-pura. Di sisi lain kota, Ardi dan Maya duduk di sebuah kafe. Tertawa, terlihat nyaman. Ia merasa hidupnya mulai bergerak, mulai punya harapan, mulai terasa ringan. Ia tidak menyadari bahwa semua yang ia keluhkan selama ini justru diam-diam sedang berdiri jauh lebih kuat daripadanya. Dan ketika seseorang terlalu sibuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain, seringkali ia tidak sadar bahwa ia sedang meninggalkan satu-satunya hal yang benar-benar tulus menunggunya di rumah. Hujan kembali turun malam itu. Rina pulang ke kontrakan kecil mereka seperti biasa. Melepas syutu, mengganti pakaian. Duduk di depan mesin jahit. Ia mengusap kain di pangkuannya, lalu menyalakan mesin. Hidup masih berjalan seperti biasa di permukaan. Tapi di dalam, keputusan-keputusan besar mulai terbentuk perlahan. Dan Ardi masih belum tahu bahwa dunia yang ia keluhkan setiap hari justru sedang berdiri di atas sesuatu yang suatu hari akan membuatnya terdiam tanpa kata. Perubahan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan, tenang, hampir tak terasa. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang bisa dikembalikan seperti semula. Beberapa minggu berlalu dengan ritme yang terasa sama, tapi sebenarnya sudah berubah. Ardi semakin jarang pulang tepat waktu. Alasannya selalu pekerjaan, rapat, atau lembur. Dan Rina semakin jarang bertanya. Bukan karena ia tidak ingin tahu, tapi karena ia mulai memahami bahwa jawaban yang dipaksakan tidak pernah benar-benar jujur. Suatu malam, Ardi pulang dengan aroma parfum yang tidak pernah dipakai Rina. Wangi yang asing, lembut, tapi jelas bukan milik rumah ini. Rina sedang melipat pakaian di ruang tengah. Ia mengangkat kepala sedikit saat Ardi masuk. "Kamu baru pulang?" "Iya, meeting panjang." Rina mengangguk. Ia tidak menyebut apapun tentang wangi itu. Tidak menuduh, tidak juga menahan. Ia hanya kembali melipat baju. Gerakannya pelan, rapi, seperti biasa. Ardi berdiri sebentar, seolah menunggu sesuatu. Mungkin pertanyaan, mungkin reaksi, tapi tidak ada. Ia akhirnya masuk kamar. Kesunyian seperti itu seringkali lebih berat daripada pertengkaran, karena di dalamnya ada penerimaan yang belum diucapkan. Beberapa hari kemudian, Rina kembali ke gedung perkantoran itu. Kali ini lebih lama. Ia duduk bersama tim manajemen, mendengarkan laporan-laporan yang selama ini hanya ia baca dari jauh. Perusahaan itu stabil, tumbuh pelan, tapi ada beberapa bagian yang mulai goyah. Beberapa keputusan yang kurang tepat, beberapa karyawan yang memanfaatkan situasi. Rina mendengarkan semuanya dengan tenang. Ia tidak memperkenalkan diri secara besar-besaran. Belum. Ia hanya ingin melihat, memahami, menyiapkan diri. Salah satu laporan menyebutkan departemen tempat Ardi bekerja. Kinerjanya biasa saja, tidak buruk, tidak menonjol. Rina membaca nama itu sekilas selalu menutup map. Ia tidak ingin mencampur urusan pribadi dengan pekerjaan. Belum. Di sisi lain, Ardi semakin sering bersama Maya. Mereka mulai terbiasa makan malam bersama setelah jam kerja. Kadang hanya duduk lama, berbicara tentang mimpi, tentang hidup yang mereka inginkan. Maya membuat Ardi merasa lebih besar dari dirinya sekarang, membuatnya merasa punya peluang, punya masa depan yang lebih cerah. "Kalau kamu terus di posisi sekarang, kamu gak akan kemana-mana," kata Maya suatu malam. "Kamu harus berani ambil langkah." "Langkah apa?" "Berani keluar dari hal yang menahanmu." Ardi terdiam. Ia tahu maksudnya tidak hanya soal pekerjaan. Malam itu Ardi pulang sangat larut. Rina masih terjaga. Bukan menunggu, hanya belum tidur. Ardi duduk di kursi, terlihat ragu, seperti ingin bicara sesuatu. "Rin, kamu pernah ngerasa hidupmu berhenti di satu titik?" Rina menatapnya. "Semua orang pernah." "Aku capek hidup gini." Rina tidak langsung menjawab. Ia menunggu Ardi melanjutkan. "Aku pengen hidup lebih baik, lebih ringan." Rina mengangguk pelan. Itu keinginan semua orang. Hening cukup lama. Ardi akhirnya berkata, pelan tapi jelas. "Mungkin kita butuh jarak."
Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis, justru diucapkan seperti sesuatu yang sudah lama dipikirkan. Rina tidak kaget, tidak juga marah. Ia hanya menatap Ardi dengan tenang, seperti seseorang yang sudah melihat ini datang dari jauh. Bukan, maksudku bukan langsung. Aku paham. Rina berdiri, mengambil gelas di meja lalu masuk ke dapur. Memberi ruang, memberi waktu. Ardi merasa lega sekaligus aneh. Tidak ada perlawanan, tidak ada drama. Hanya kesunyian yang terasa dalam. Beberapa hari berikutnya, Ardi mulai lebih sering berada di luar. Ia bahkan tidak lagi menyembunyikan kedekatannya dengan Maya. Mereka terlihat bersama di luar kantor, di kafe, di restoran. Seseorang dari kantor sempat melihat mereka dan berbisik. Kabar itu pelan-pelan beredar, tapi Ardi tidak terlalu peduli. Ia merasa sedang mengejar hidup yang lebih baik, lebih sesuai dengan yang ia inginkan. Di rumah, Rina tetap menjalani rutinitasnya, menjahit, membersihkan, memasak. Tapi kini ia juga sering keluar beberapa jam setiap hari, tanpa menjelaskan kemana, tanpa ditanya. Ia mulai mengurus hal-hal yang selama ini ia tunda. Dokumen, pertemuan, keputusan-keputusan yang harus ia ambil. Suatu sore, Rina duduk di ruang kerja di gedung perusahaan. Ia menandatangani beberapa berkas penting. Salah satunya tentang restrukturisasi manajemen dalam waktu dekat. Perusahaan akan mengadakan rapat besar dalam beberapa minggu. Semua karyawan akan hadir, termasuk Ardi. Rina menatap jadwal itu cukup lama, bukan dengan emosi, hanya dengan kesadaran. Hidupnya akan segera berubah, bukan karena ia ingin membalas, tapi karena ia tidak bisa lagi terus hidup dalam kebohongan yang sama. Malam itu, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat ragu saat masuk rumah. Rina masih terjaga, bukan menunggu, hanya belum tidur. Ardi duduk di kursi, terlihat ragu, seperti ingin bicara sesuatu. "Rin, kamu pernah ngerasa hidupmu berhenti di satu titik?" Rina menatapnya. "Semua orang pernah. Aku capek hidup gini." Rina tidak langsung menjawab. Ia menunggu Ardi melanjutkan. "Aku pengen hidup lebih baik, lebih ringan." Rina mengangguk pelan. Itu keinginan semua orang. Hening cukup lama. Ardi akhirnya berkata, pelan tapi jelas. "Mungkin kita butuh jarak." Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis, justru diucapkan seperti sesuatu yang sudah lama dipikirkan. Rina tidak kaget, tidak juga marah. Ia hanya menatap Ardi dengan tenang, seperti seseorang yang sudah melihat ini datang dari jauh. "Bukan, maksudku bukan langsung." "Aku paham." Rina berdiri, mengambil gelas di meja lalu masuk ke dapur. Memberi ruang, memberi waktu. Ardi merasa lega sekaligus aneh. Tidak ada perlawanan, tidak ada drama. Hanya kesunyian yang terasa dalam. Beberapa hari berikutnya, Ardi mulai lebih sering berada di luar. Ia bahkan tidak lagi menyembunyikan kedekatannya dengan Maya. Mereka terlihat bersama di luar kantor, di kafe, di restoran. Seseorang dari kantor sempat melihat mereka dan berbisik. Kabar itu pelan-pelan beredar, tapi Ardi tidak terlalu peduli. Ia merasa sedang mengejar hidup yang lebih baik, lebih sesuai dengan yang ia inginkan. Di rumah, Rina tepat menjalani rutinitasnya, menjahit, membersihkan, memasak. Tapi kini ia juga sering keluar beberapa jam setiap hari, tanpa menjelaskan kemana, tanpa ditanya. Ia mulai mengurus hal-hal yang selama ini ia tunda. Dokumen, pertemuan, keputusan-keputusan yang harus ia ambil. Suatu sore, Rina duduk di ruang kerja di gedung perusahaan. Ia menandatangani beberapa berkas penting. Salah satunya tentang restrukturisasi manajemen dalam waktu dekat. Perusahaan akan mengadakan rapat besar dalam beberapa minggu. Semua karyawan akan hadir, termasuk Ardi. Rina menatap jadwal itu cukup lama, bukan dengan emosi, hanya dengan kesadaran. Hidupnya akan segera berubah, bukan karena ia ingin membalas, tapi karena ia tidak bisa lagi terus hidup dalam kebohongan yang sama. Malam itu, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat ragu saat masuk rumah. Rina masih terjaga, bukan menunggu, hanya belum tidur. Ardi duduk di kursi, terlihat ragu, seperti ingin bicara sesuatu. "Rin,
Kamu pernah ngerasa hidupmu berhenti di satu titik? Rina menatapnya. Semua orang pernah. Aku capek hidup gini. Rina tidak langsung menjawab. Ia menunggu Ardi melanjutkan. Aku pengen hidup lebih baik, lebih ringan. Rina mengangguk pelan. Itu keinginan semua orang. Hening cukup lama. Ardi akhirnya berkata, pelan tapi jelas. Mungkin kita butuh jarak. Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis, justru diucapkan seperti sesuatu yang sudah lama dipikirkan. Rina tidak kaget, tidak juga marah. Ia hanya menatap Ardi dengan tenang, seperti seseorang yang sudah melihat ini datang dari jauh. Bukan, maksudku bukan langsung. Aku paham. Rina berdiri, mengambil gelas di meja lalu masuk ke dapur. Memberi ruang, memberi waktu. Ardi merasa lega sekaligus aneh. Tidak ada perlawanan, tidak ada drama. Hanya kesunyian yang terasa dalam. Beberapa hari berikutnya, Ardi mulai lebih sering berada di luar. Ia bahkan tidak lagi menyembunyikan kedekatannya dengan Maya. Mereka terlihat bersama di luar kantor, di kafe, di restoran. Seseorang dari kantor sempat melihat mereka dan berbisik. Kabar itu pelan-pelan beredar, tapi Ardi tidak terlalu peduli. Ia merasa sedang mengejar hidup yang lebih baik, lebih sesuai dengan yang ia inginkan. Di rumah, Rina tetap menjalani rutinitasnya, menjahit, membersihkan, memasak. Tapi kini ia juga sering keluar beberapa jam setiap hari, tanpa menjelaskan kemana, tanpa ditanya. Ia mulai mengurus hal-hal yang selama ini ia tunda, dokumen, pertemuan, keputusan-keputusan yang harus ia ambil. Suatu sore, Rina duduk di ruang kerja di gedung perusahaan. Ia menandatangani beberapa berkas penting, salah satunya tentang restrukturisasi manajemen dalam waktu dekat. Perusahaan akan mengadakan rapat besar dalam beberapa minggu. Semua karyawan akan hadir, termasuk Ardi. Rina menatap jadwal itu cukup lama, bukan dengan emosi, hanya dengan kesadaran. Hidupnya akan segera berubah. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan tanpa banyak kata. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan, hanya kesibukan yang terasa semakin asing satu sama lain. Ardi semakin sering menghabiskan waktu di luar. Kadang pulang hanya untuk tidur, kadang bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur atau pekerjaan luar kota. Rina tidak lagi menunggu di ruang tengah. Ia tetap menjalani rutinitasnya, tapi dengan jarak yang kini terasa nyata. Ia tidak menghubungi Ardi saat malam, tidak menanyakan keberadaannya, tidak juga memeriksa apapun. Kesunyian di rumah kecil itu menjadi tenang, bukan hampa. Seperti seseorang yang sudah berhenti berharap pada hal yang sama. Di kantor, kedekatan Ardi dan Maya tidak lagi tersembunyi. Mereka sering makan bersama, sering pulang bersama. Beberapa rekan kerja mulai memperhatikan, tapi tidak ada yang berani berkata langsung. Maya terlihat nyaman berada di sisi Ardi. Ia memberi dukungan, pujian, dan rasa dihargai yang selama ini Ardi rindukan. Suatu sore, mereka duduk di sebuah restoran kecil setelah jam kerja. Ardi terlihat lebih ringan dari biasanya. Aku ngerasa hidupku mulai berubah, katanya pelan. Maya tersenyum. Karena kamu mulai berani memilih. Ardi menatapnya. Kadang aku mikir, mungkin aku terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ardi dengan lembut, seolah membenarkan tanpa perlu mengucapkan. Kalimat-kalimat seperti itu perlahan membuat Ardi merasa keputusan yang ia ambil adalah hal yang wajar, bukan pengkhianatan, hanya perubahan. Sementara itu, Rina mulai lebih sering berada di gedung perusahaan. Ia tidak lagi hanya datang sesekali, kini ia mengatur jadwal, bertemu manajemen, mengevaluasi beberapa divisi. Semua berjalan tenang dan profesional. Tidak ada yang tahu hubungan pribadinya dengan salah satu karyawan di sana. Ia belum memperkenalkan diri secara resmi, belum duduk di posisi yang terlihat, tapi semua persiapan sudah berjalan. Perusahaan akan mengadakan rapat besar dalam waktu dekat, rapat tahunan yang akan dihadiri seluruh karyawan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pemilik perusahaan akan hadir langsung. Rina menatap jadwal itu dengan tenang. Ia tidak merasa berdebar, tidak juga gelisah. Ia hanya tahu bahwa beberapa hal memang harus dihadapi. Di sisi lain kota, Ardi mulai merencanakan hidup baru. Ia semakin sering menghabiskan waktu dengan Maya.
Mereka berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan-kemungkinan. "Aku nggak bisa terus hidup setengah-setengah," kata Ardi suatu malam. "Maksudmu?" "Aku harus jujur sama diriku sendiri." Maya tidak memberi jawaban langsung. Ia hanya berkata pelan, "Yang penting kamu bahagia." Kata-kata itu cukup untuk membuat Ardi merasa dimengerti. Beberapa hari kemudian, Ardi pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Ia terlihat serius. Rina sedang duduk di meja kecil, mencatat sesuatu. "Kita bisa ngobrol?" Rina mengangguk. Mereka duduk berhadapan. Ardi menarik napas panjang. "Aku pikir kita memang butuh jalan masing-masing." Kalimat itu akhirnya diucapkan jelas, tidak lagi setengah-setengah. Rina menatapnya. "Tenang, kalau itu keputusanmu, aku terima." Tidak ada tangisan, tidak ada suara tinggi, hanya penerimaan yang terasa dewasa dan menyayat. Ardi terlihat sedikit bingung dengan reaksi itu. Mungkin ia mengira akan ada penolakan atau permintaan untuk bertahan. "Aku nggak mau kita saling menyakiti," katanya. Rina mengangguk. Kadang melepaskan justru lebih jujur. Mereka duduk dalam hening beberapa saat. Dua orang yang pernah sangat dekat, kini terasa seperti orang asing yang berbicara sopan. Hari-hari setelah itu berjalan praktis. Ardi mulai membawa sebagian barangnya. Tidak semua sekaligus, hanya yang ia butuhkan. Ia lebih banyak tinggal di tempat lain. Rumah kontrakan itu menjadi lebih sunyi tapi juga lebih ringan. Rina tetap tinggal di sana untuk sementara. Bukan karena tidak mampu pindah, tapi karena ia ingin menyelesaikan semuanya dengan tenang. Di perusahaan, persiapan rapat besar semakin matang. Undangan sudah dikirim ke seluruh karyawan, termasuk ke departemen tempat Ardi bekerja. Semua diminta hadir karena akan ada pengumuman penting tentang arah perusahaan ke depan. Rina duduk di ruang kerjanya, membaca kembali susunan acara. Ia melihat satu persatu detailnya. Hari itu akan menjadi hari pertama ia muncul secara resmi di hadapan seluruh karyawan. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi nama di atas kertas. Ia tidak merasa ingin membalas, tidak ingin memalukan siapapun. Ia hanya ingin berhenti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Malam sebelum rapat itu, Rina kembali ke rumah kontrakan untuk terakhir kalinya. Ia duduk di ruang tengah, menatap mesin jahit kecil yang selama ini menemaninya. Banyak kenangan di sana, banyak harapan yang dulu ia simpan. Ia mengusap meja pelang, lalu berdiri. Di sisi lain kota, Ardi merasa hidupnya akhirnya bergerak ke arah yang ia inginkan. Ia merasa lebih bebas, lebih ringan, lebih dekat dengan masa depan yang ia bayangkan. Ia tidak tahu, dalam hitungan hari, ia akan berdiri di sebuah ruangan dan melihat seseorang yang selama ini ia anggap bagian dari masa lalu, berdiri di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa pertemuan dalam hidup tidak direncanakan untuk menyenangkan. Beberapa kebenaran tidak datang untuk menyakiti, hanya untuk memperlihatkan apa yang selama ini tidak dilihat. Dan ketika saat itu tiba, tidak semua orang siap menatapnya tanpa merasa kehilangan. Pagi hari rapat itu datang tanpa terasa berbeda dari hari-hari lain. Langit cerah, lalu lintas padat seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja dengan pikiran masing-masing. Ardi mengenakan kemeja terbaik yang ia punya. Bukan karena ia tahu sesuatu akan berubah, tapi karena rapat tahunan perusahaan selalu dianggap penting. Katanya pemilik perusahaan akan hadir langsung setelah lama hanya diwakili manajemen. Di perjalanan, Maya duduk di kursi penumpang mobilnya. Mereka berangkat bersama. "Katanya bos besar bakal datang hari ini," kata Maya ringan. "Iya, jarang banget muncul," jawab Ardi. "Siapa tahu ini kesempatan buat dilihat." Ardi mengangguk. Ia merasa optimis. Beberapa minggu terakhir, ia merasa hidupnya mulai bergerak ke arah yang ia inginkan. Lebih ringan, lebih bebas, lebih sesuai dengan yang ia bayangkan. Mereka tiba di gedung kantor. Suasana lebih ramai dari biasanya. Semua karyawan diminta hadir di ruang rapat besar. Ardi duduk bersama departemennya. Maya duduk tak jauh di samping. Mereka terlihat santai, sesekali berbicara pelan. Di depan panggung kecil sudah disiapkan. Layar besar menyala menampilkan logo perusahaan. Beberapa manajemen duduk di kursi depan. Semua menunggu. Pintu samping ruangan akhirnya terbuka. Beberapa orang berdiri memberi jalan. Seorang wanita masuk dengan langkah tenang. Pakaiannya rapi,
elegan, sederhana tapi berwibawa. Wajahnya familiar, sangat familiar. Ardi awalnya tidak langsung menyadari. Ia hanya melihat sekilas lalu kembali menatap layar. Tapi saat wanita itu berjalan lebih dekat ke depan, dadanya tiba-tiba terasa kosong. Itu Rina. Rina berjalan ke kursi utama di depan, duduk dengan tenang. Beberapa orang manajemen berdiri menyambutnya dengan hormat. Ruangan mulai hening. Ardi menatap tanpa berkedip. Otaknya seperti mencoba mengejar sesuatu yang tidak masuk akal. Rina duduk di sana, di tempat yang seharusnya hanya diisi pemilik perusahaan. Salah satu manajer berdiri dan membuka acara. Beberapa kalimat pembuka diucapkan tentang perkembangan perusahaan, tentang perubahan manajemen, tentang arah baru. Lalu ia berkata, "Untuk itu kami persilahkan pemilik perusahaan untuk memberikan sambutan langsung." Kata-kata itu menggantung di udara. Rina berdiri. Langkahnya tenang. Wajahnya sama seperti yang Ardi kenal di rumah kecil itu, tapi juga sangat berbeda. Ia menatap seluruh ruangan. Suaranya lembut, jelas. "Terima kasih sudah hadir hari ini." Tidak ada yang berbisik, tidak ada yang bergerak. Ardi duduk kaku. Maya di sampingnya terlihat bingung lalu perlahan menoleh ke arah Ardi. Rina melanjutkan dengan tenang, berbicara tentang perusahaan, tentang rencana ke depan, tentang perbaikan sistem dan arah baru. Tidak ada nada emosi, tidak ada sindiran, hanya profesionalitas yang tenang. Ardi tidak mendengar setengah dari apa yang ia katakan. Telinganya berdengung, pikirannya kosong. Semua potongan kejadian beberapa bulan terakhir berputar di kepalanya. Rumah kecil, mesin jahit, kesederhanaan, diamnya Rina, penerimaannya. Semua tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang belum pernah ia pahami. Rina berbicara selama beberapa menit, lalu menutup sambutannya dengan kalimat sederhana. "Kami berharap semua yang bekerja di sini merasa dihargai dan menghargai apa yang mereka miliki." Kalimat itu tidak diarahkan pada siapapun, tapi entah kenapa terasa sangat dekat. Rina kembali duduk. Rapat berlanjut seperti biasa. Presentasi, data, rencana kerja. Tapi bagi Ardi semuanya seperti jauh. Ia hanya duduk, mencoba menahan nafas yang terasa berat. Maya akhirnya berbisik pelan. Itu... Ardi tidak menjawab. Ia bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Rapat selesai sekitar 1 jam kemudian. Orang-orang mulai berdiri, berbicara, keluar ruangan. Beberapa terlihat kagum, beberapa terkejut. Ardi masih duduk di kursinya, tidak bergerak. Rina berdiri dari kursi depan, berbicara sebentar dengan manajemen, lalu berjalan menuju pintu keluar samping. Saat melewati barisan kursi, matanya sempat bertemu dengan Ardi. Hanya 1 detik, tidak lama. Tidak ada marah, tidak ada benci. Hanya tatapan tenang yang selesai. Rina mengangguk kecil, lalu berjalan keluar ruangan. Ardi menunduk, tangannya dingin. Dunia yang ia bangun beberapa bulan terakhir terasa runtuh tanpa suara. Ia akhirnya mengerti, bukan hanya siapa Rina sebenarnya, tapi juga siapa dirinya selama ini. Kadang seseorang tidak menghilangkan sesuatu saat itu juga. Kadang ia baru menyadari kehilangan setelah semuanya benar-benar tidak bisa kembali. Di luar ruangan, orang-orang masih berbicara tentang rapat besar itu, tentang pemilik perusahaan yang akhirnya muncul, tentang perubahan besar yang akan datang. Di dalam diri Ardi, perubahan itu sudah terjadi. Terlambat, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berjalan kemana setelah ini. Hujan turun tipis di luar jendela apartemen. Rina duduk sendiri di ruang tamu. Lampu tidak terlalu terang, hanya cukup untuk melihat meja dan sofa yang dulu sering mereka pakai berdua. Rumah itu terasa berbeda sekarang, lebih luas, lebih sunyi. Aris sudah tidak tinggal di sana sejak malam itu. Malam ketika Rina membuka pintu dan melihat suaminya masuk bersama Maya tanpa rasa bersalah.
Tidak ada teriakan, tidak ada drama besar. Hanya satu kalimat pelan dari Rina yang membuat semuanya selesai. Keluar dari rumahku. Sejak saat itu, Aris benar-benar keluar. Rina tidak mengejar, tidak memohon, tidak menahan. Ia hanya diam. Beberapa hari pertama terasa berat, bukan karena kehilangan Aris, tapi karena kebiasaan yang tiba-tiba hilang. Suara langkah di pagi hari, cangkir kopi yang diletakkan sembarangan, obrolan singkat sebelum tidur. Sekarang semuanya rapi, terlalu rapi. Rina berdiri dan berjalan ke dapur. Ia menuang air panas, membuat teh, lalu kembali duduk. Tangannya tidak gemetar lagi, tangisnya juga sudah tidak datang. Seperti ada bagian dalam dirinya yang sudah selesai. Di sisi lain kota, Aris duduk di kamar kos sempit bersama Maya. Tempat itu jauh dari kata nyaman. Dindingnya tipis, kipas angin berisik, dan kamar mandi harus dipakai bergantian dengan penghuni lain. Maya terlihat kesal sejak pagi. "Aku nggak betah di sini, Riz," katanya sambil melihat sekeliling. "Kita harus pindah." Aris menghela nafas pelan. "Uang kita belum cukup." Maya menatap tajam. "Kamu kan bilang setelah keluar dari rumah Rina hidup kita bakal lebih enak." Aris tidak langsung menjawab. Dulu ia memang berpikir begitu. Ia merasa hidupnya bersama Rina sempit, tertekan, merasa gagal sebagai suami karena penghasilan kecil. Maya datang membawa rasa dihargai, membawa pujian, membuatnya merasa menjadi lelaki lagi. Sekarang semuanya terasa berbeda. Maya sering mengeluh tentang uang, tentang pekerjaan, tentang masa depan, tentang Aris yang belum juga mapan. Aris mulai sadar, yang ia kejar mungkin bukan cinta, tapi pelarian. Malam itu, saat Maya tertidur, Aris duduk sendiri menatap ponsel. Ia membuka galeri lama. Ada foto Rina di sana, tanpa make up, sedang tertawa kecil di dapur. Sederhana, tenang. Dulu ia menganggap Rina membosankan. Sekarang ia baru sadar, Rina hanya setia. Di apartemen, Rina membuka laptop. Beberapa email masuk dari kantor pusat. Ia membalas dengan cepat. Nada tulisannya tegas, profesional. Tidak ada yang tahu bahwa di balik layar itu, ia baru saja ditinggalkan suami. Bagi orang luar, Rina adalah pemilik perusahaan, pemilik gedung, pemilik apartemen, pemilik beberapa usaha yang berjalan stabil. Hanya satu hal yang dulu ia sembunyikan, kekayaannya dari Aris. Ia ingin dicintai sebagai perempuan biasa, bukan sebagai perempuan yang punya segalanya. Ia ingin membangun dari nol bersama suaminya. Tapi ternyata Aris tidak pernah benar-benar melihatnya. Beberapa hari kemudian, Aris memberanikan diri menghubungi Rina. Telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya diangkat. "Iya," suara Rina datar. Iya Riz? Aku cuma mau tahu kamu baik-baik saja." "Aku baik." Jawaban itu terlalu singkat, terlalu tenang. Tidak ada marah, tidak ada tangis. "Aku minta maaf," kata Aris pelan. Rina diam beberapa detik. "Maafmu aku dengar, tapi semuanya sudah terjadi." Aris menutup mata. Dadanya terasa sesak. "Aku salah besar." "Iya," jawab Rina pelan. "Kamu salah." Tetap tanpa nada tinggi. Justru itu yang membuat Aris semakin kecil. "Rin, kamu bahagia?" tanya Aris. Rina menatap jendela apartemen. Lampu kota terlihat dari atas. "Aku sedang belajar tenang tanpa kamu." Aris tidak bisa berkata apa-apa. "Kamu juga belajar ya, Riz? Belajar dari pilihanmu." Telepon itu berakhir tanpa tangisan, tanpa drama, hanya keheningan yang panjang setelahnya. Hari-hari berjalan. Rina kembali ke rutinitasnya, bekerja, rapat, mengurus perusahaan, mengurus aset. Hidupnya tertata, bahkan lebih tertata dari sebelumnya. Ia tidak lagi harus menyembunyikan apapun. Sementara Aris mulai merasakan kenyataan. Uang menipis, pekerjaan belum tetap. Maya semakin sering menuntut. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi. Hal-hal yang dulu tidak pernah ia rasakan saat bersama Rina. Suatu malam,
Maya berkata dengan nada dingin, "Kalau hidup kita terus begini, aku capek." Aris terdiam. Ia mulai sadar, yang ia kejar mungkin bukan cinta, tapi pelarian. Beberapa minggu kemudian, Aris memberanikan diri melewati gedung kantor pusat milik Rina. Ia tidak sengaja melihat papan nama perusahaan itu. Nama Rina terpampang jelas sebagai pemilik. Aris berdiri lama di seberang jalan. Baru saat itu ia benar-benar mengerti. Rina bukan perempuan biasa. Ia perempuan yang memegang segalanya dan tetap memilih hidup sederhana bagi suaminya. Aris tertawa kecil, pahit. Ia tidak tahu apakah harus menyesal atau menerima. Di atas gedung itu, Rina berdiri di dekat jendela ruang kerjanya. Ia melihat kota yang sama, hidup yang sama, tapi hatinya tidak lagi sama. Ia tidak membenci Aris, ia tidak ingin balas dendam. Ia hanya selesai. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya benar-benar miliknya sendiri. Beberapa bulan berlalu tanpa terasa. Hidup Rina berjalan tenang. Bukan tenang yang kosong, tapi tenang yang penuh kendali. Ia tidak lagi bangun dengan rasa berat di dada. Tidak lagi menunggu pesan dari seseorang yang dulu selalu ia tunggu. Hari-harinya diisi rapat, perjalanan kerja, dan malam yang hening tanpa pertengkaran. Apartemen itu kini benar-benar miliknya. Tidak ada lagi sepatu pria di dekat pintu. Tidak ada lagi suara televisi menyala sampai larut. Semua rapi, semua bersih, semua sunyi. Tapi sunyi yang tidak menyakitkan lagi. Suatu sore, Rina duduk di balkon sambil memandangi langit. Ia ingat masa-masa ketika ia dan Aris pertama kali menikah. Mereka memulai dari kecil. Ia sengaja menyederhanakan hidupnya. Ia ingin Aris merasa menjadi kepala keluarga. Ia ingin membangun semuanya bersama. Ia tidak pernah menyangka, justru kesederhanaannya membuat Aris merasa gagal. Dan dari perasaan gagal itu, Aris mencari pembenaran di tempat lain. Rina tidak marah lagi. Ia hanya paham satu hal. Cinta tidak bisa bertahan kalau salah satu memilih lari. Di sisi lain kota, hidup Aris tidak seperti yang ia bayangkan dulu. Ia dan Maya masih bersama, tapi tidak lagi hangat. Percakapan mereka lebih banyak soal uang, pekerjaan, dan kekurangan. Maya mulai sering pulang larut. Aris mulai lebih sering diam. Suatu malam, pertengkaran kecil berubah menjadi besar. "Aku capek hidup begini, Riz," kata Maya dingin. "Dari awal aku pikir kamu punya masa depan jelas." Aris hanya duduk. Tidak pernah ia membayangkan akan mendengar kalimat itu. Dulu, ia yang mengatakan Rina membosankan. Sekarang, ia yang dianggap tidak cukup. Beberapa minggu setelah itu, Maya benar-benar pergi. Tanpa drama, tanpa tangisan. Sama seperti cara Aris dulu meninggalkan Rina. Kamar kos itu kembali sunyi. Aris duduk sendirian di tepi ranjang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sunyi yang sesak. Ia membuka ponsel, melihat nomor Rina. Ia tidak menelpon, tidak berani, tidak pantas. Ia sadar, beberapa pintu dalam hidup tidak bisa diketuk 2 kali. Waktu terus berjalan. Suatu siang, Aris tidak sengaja melihat Rina di sebuah acara perusahaan. Rina berdiri di depan banyak orang. Rapi, tenang, berwibawa. Semua orang menghormatinya. Beberapa menyalaminya dengan penuh respek. Aris berdiri jauh di belakang. Ia tidak mendekat, tidak memanggil, hanya melihat. Perempuan yang dulu ia anggap sederhana, ternyata perempuan yang selama ini menahan segalanya sendirian. Perempuan yang memilih mencintainya tanpa menunjukkan betapa kuat dirinya. Dan ia telah menyia-nyiakan itu. Rina tidak melihat Aris, atau mungkin melihat, tapi memilih tidak menoleh. Hidupnya sudah berjalan ke arah lain. Ia tidak ingin mundur hanya untuk mengingat luka lama. Malam itu, Rina pulang ke apartemen. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, dan duduk di ruang tamu.
Tidak ada yang berubah, tapi hatinya jauh lebih ringan. Ia tidak lagi bertanya, kenapa semua ini terjadi? Ia tidak lagi mencari jawaban dari masa lalu. Ia hanya tahu, ia sudah melewati semuanya. Ia pernah menjadi istri yang setia. Ia pernah menjadi perempuan yang bertahan. Dan sekarang, ia menjadi perempuan yang memilih dirinya sendiri. Di tempat lain, Aris berjalan pulang dengan langkah pelan. Hidupnya tidak hancur. Ia masih bisa bekerja, masih bisa berjalan, masih bisa melanjutkan hari. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah ia miliki lagi. Kesempatan untuk kembali ke seseorang yang pernah mencintainya tanpa syarat. Ia akhirnya mengerti. Perselingkuhan tidak selalu menghancurkan orang yang dikhianati. Kadang, justru menghancurkan orang yang memilih berkhianat. Dan Rina, perempuan yang dulu ia tinggalkan saat susah, ternyata memang pemilik segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga harga diri, keteguhan, dan keberanian untuk pergi tanpa membalas. Hidup tidak selalu memberi pelajaran dengan suara keras. Kadang, hanya dengan kehilangan, seseorang baru benar-benar mengerti nilai dari apa yang pernah ia miliki. Rina menatap jendela malam itu. Lampu kota berkelip. Ia menarik nafas panjang. Tidak ada penyesalan, tidak ada dendam, hanya satu perasaan sederhana. Selesai. Dan dari semua yang terjadi, ia belajar satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Seseorang yang mengkhianati saat kamu sedang susah, tidak pantas ikut berdiri saat kamu sudah kuat.